Selamat malam kami ucapkan untuk rekan-rekan semua, untuk saudara-saudara semua. Sebelumnya pada kesempatan malam hari ini kami berada di Apriling 4 ya, di perkebunan kelapa sawit. Dan pada kesempatan malam hari ini kami sering mendengar kabar bahwasanya di Apriling 4 ini, khususnya di perkebunan ini, sering mendengar banyak berita-berita tentang kemunculan makhluk gaib atau sosok perempuan, atau bisa dikatakan dia kuntilanak. Itu entah dia hanya sekedar cerita atau memang halusinasi para warga yang ada di sini. Dan pada kesempatan malam hari ini kami sekitar pukul 12.00 lewat atau jam 00, kami berada di kediaman Bapak Aulianus, keluarga besar Bapak Aulianus. Marga apa Pak ini kita tanya marganya dulu. Saudara kita ini Bapak Aulianus ini adalah kebetulan sukunya dari Nias. Selamat malam, salam Pak, kami ucapkan. Dan berikut anak-anaknya malam belum tidur. Kami mau tanya, nanti kami akan tanyakan sama Bapak sama anak-anak ini yang konon kabarnya mendengar cerita atau kisah bahwasanya anak-anak pernah melihat sosok atau nampak makhluk halus atau makhluk gaib beberapa waktu yang lalu, atau katakanlah sudah agak lumayan lama. Jadi perkenalkan dulu, ini Bapak saudara kita ini di Apriling 4 di perkebunan dengan Bapak, keluarga besar Bapak Aulianus namanya. Marga Harefa. Dan ini anak-anaknya, dan ini anaknya, ini namanya Vista Jaya namanya. Ini namanya Vista Jaya. Saya akan menanyakan hal. Nah, anak-anak ini sebagai saksi, sebagai bukti, kita tidak ada yang nggak bohong ya nanti ya, kalau ditanya nggak ada yang bohong. Ceritakan apa yang ditengok, ceritakan apa yang dilihat ya. Sekarang Jaya, saya mau tanya, memang benar Jaya pernah nampak itu apa namanya makhluk halus atau hantu katakanlah, itu pernah nampak ya? Pernah. Itu kapan itu nampaknya itu? Udah lama, sekitar berapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Itu Jaya waktu itu jam berapa? Nampak Habis maghrib. habis maghrib, mau bisa gitu. Sama siapa itu waktu itu? Ini sama adik. Sama adik ya? Iya. Adiknya nggak tahu ya waktu ada hantu itu? Nggak nampak? Lihat sih, Lihat juga? Kayak mana hantunya? ya dia tuh kayak gendong anak gitu dianya. Kayak gendong anak. Tapi ngadap ngapan sebagai arah. Balik arah ya? Jadi nggak nampak, cuma nampak doang. Cuma badannya doang. Cuman badannya doang. Jadi waktu itu hantunya ngapain? Lewatnya sebelah mana? Waktu itu kan mau ke warung gitu. Iya, mau ke warung. Di persimpangan simpang 3 gitu kan. Kami mau belok kanan itu, dia udah duluan ke sana, ke depan sana. Hantu apanya itu ya? Jadi kami cuma nengok sekilas doang, pas belok ya kami nengok. Itu belum malam ya? Ya habis maghrib. Habis sholat itu ya. Iya ya. Itu orang perempuan gitu ya? Iya, nampaknya gitu perempuan itu. Bajunya pakai baju Putih. Kami tahu itu karena dia nggak nyentuh nggak nyentuh apa namanya, nggak nyentuh tanah itu ya? Dua-duanya Iya, tahu dua. semua itu ya? tahu kami. Oh, ya. Jadi nggak lama dia nampak di mata itu, nggak lama, langsung itu menghilang atau bagaimana? Kan itu ada orang siapa ya gitu kan. Iya. Habis itu ya karena kami belok ya, jadinya kami nggak tahu lagi Gitu orang ya. dia. Jadi kami mikir-mikir terus di jalan, nah itu siapa, nanti kita tengok lagi gitu kan. Iya iya iya. Nah, pas balik udah ada lagi. Pas balik sudah hilang ya? Sudah hilang ya. Ya itu. Jadi kalau ini si adiknya ini si Christine nampak juga ya? Nampak juga. Jadi ketika nampak gitu, hantunya nggak nengok-nengok gini? Enggak. Cuma diem aja. Entah jalan, entah cuma diem doang. Diam aja. Tapi kayak gendong anak gitu ya? Iya, kayak gendongan aja. Oh, kayak gendong anak. Ya, tapi setelah pulang dari warung sudah nggak ada nampak lagi ya? Udah ada.
Olianus ya, Olianus harepa ya Pak ya, Olianus harepa, bahwasanya sekitar berapa bulan yang lalu sudah terhitung agak lama anak-anak ini ketika hari menjelang setelah maghrib katakanlah mau pergi ke warung, karena di sini jarak warung dengan jarak rumah itu lumayan jauh. Jadi yang namanya anak-anak namanya anak-anak itu polos, artinya yang namanya makhluk gaib atau makhluk halus atau katakanlah hantu itu sering menampakkan kepada manusia, terkadang sama anak-anak, dan bahkan itu ketika nggak disengaja. Kalau disengaja terkadang memang sulit. Jadi cerita dari anak-anak tadi bahwasannya tadi sudah kita dengarkan sama-sama, tidak ada yang bohong kan ini kan? Iya, nggak ada yang berbohongan. Dan terima kasih untuk Bapak Olianus Harepa beserta namanya ini Bista Jaya Harepa. Yang itu lagi namanya siapa? Christine Angelina, sama yang kecil ini juga belum ngantuk, namanya Glesia ya. Jadi pada malam hari ini kami sudah menggali informasi, dan coba kami pada malam hari ini juga, pada malam Jumat ini sudah waktu lewat tengah malam, kami akan membuktikan apa benar nanti setelah yang diceritakan anak-anak itu benar adanya atau memang sekedar memang halusinasi ya. Jadi pada malam hari ini akan kita bongkar, kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwasanya kalau memang ada ya tentu kita bisa mengambil sikap ya, tentu ya istilahnya kalau memang tidak ada ya nanti kita katakan nggak ada, kalau memang ada ya nanti kami katakan ada. Jadi itu saja bincang-bincang kali ini ya, bincang pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yang jelas kami ucapkan satu tim, satu rombongan Istana Atap Langit, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Olianus Harepa beserta anak-anaknya beserta keluarga. Mungkin itu saja, itu sudah nggak ada yang memang betul begitu kan adanya. Ya ada seperti itu. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Selamat malam untuk keluarga Bapak Olianus Harepa, dan saya ucapkan salam. Itu saja. Dan sebelumnya terimalah salam yang penuh kasih. Soti Hontu, Namaste, Namo Buddhaya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Maha Karunikaya, Sata Dewa Manusanam, Buddha Bhagawati. Untuk saudara-saudara saya, sedharma dimanapun berada, terimalah salam dengan tangan berpanganjali. Om Mawigyanamastu, Namasidem, Om Swastiastu. Untuk saudara-saudara keluarga saya dimanapun berada, saudara saya, kaum muslimin dan muslimat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga saya, saudara saya dimanapun berada, untuk saudara-saudara saya umat Nasrani, Kristiani ataupun Katolik, saya ucapkan salam, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini ya, kami di Istana Atap Langit ingin menguak suatu misteri, apakah memang itu benar-benar terjadi atau hanya dongeng atau mitos belaka. Pada kesempatan kali ini, malam hari ini, tepatnya di perkebunan Abeling 4 ya, kita kedatangan tamu sebagai narasumber ya. Kita akan buktikan bahwasanya ada saksi mata atau saksi hidup yang mengatakan bahwasanya di tempat ini itu sering terjadi penampakan makhluk-makhluk ya, gaib ataupun makhluk dari dimensi alam lain. Apakah memang benar adanya? Dan telah lama kami mendengar dan banyak saksi-saksi mata yang lain yang pada malam hari ini tidak bisa dihadirkan, bahwasanya di sini di belakang tempat ini sering terjadi, sering menampakkan wujudnya, menampakkan dirinya ya, itu sosok perempuan
perempuan dengan membawa anak, dengan menggendong anak ya. Nah, pada malam hari ini kita akan gali, kita akan buktikan, kita akan ya telusuri apakah benar memang semua yang dilihat oleh ya, ini kedatangan tamu oleh adik kita namanya Jaya, putra dari Bapak Olianus Harepa. Sering sudah berapa kali bahwa di sini sering makhluk-makhluk gaib yang di sini sering menampakkan diri. Selanjutnya ya, agar lebih jelasnya lagi coba saya akan tanyakan kejadian persisnya. Tadi kita udah tanya, coba saya akan tanya Jaya, ketika nengok di sini berada di mana? Maksudnya artinya penampakan di sebelah mana kalau dari sekitar sini? Di sebelah sana. Di sebelah sana, agak jauh dari sini, kira-kira berapa, maksudnya jauh nggak dari sini? 10 meter dari sini. Nggak jauh ya. Terus kira-kira masuknya di mana, masuknya itu, maksudnya penampakan Iya, itu? arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Iya, arah tempatnya nggak tahu di mana. Oh iya. Oke, itu sekedar ya, hanya sekedar sebagai acuan untuk kita untuk menelusuri di mana. Dan pada kesempatan malam hari ini suasananya ya sekarang sudah mulai terasa. Coba kita akan gali apa yang akan terjadi. Selanjutnya saya akan melakukan pemusatan pikiran. Coba saya akan berkomunikasi. Saya akan menggali, meneliti. Saya coba akan memusatkan pikiran dengan bermeditasi, supaya kita mengetahui makhluk apa saja yang berada di sini. Dan coba saya akan menyingkap tabir atau misteri apa saja yang berada di tempat ini.
dari hasil pemusatan pikiran, dari hasil meditasi sesaat. Bisa digambarkan atau bisa diwujudkan makhluk apa saja yang berada di sini. Kita ambil objek satu-satu, coba kita gambarkan posisi yang belakang, jarak 100 meter, 50 meter ke belakang. Bisa saya gambarkan.
Tadi melakukan perenungan atau pemusatan pikiran sejenak, melakukan meditasi, melakukan kajian, dapat disimpulkan atau dapat digambarkan banyak kejadian-kejadian masa lalu yang sangat tragis. Ini tadi hanya sekilas saja kejadian-kejadian itu yang cukup tragis. Itu bisa digambarkan atau bisa dijelaskan lewat media gambar atau lewat media coretan. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu awal mula kisah dari kampung yang disebut Priuk Pecah. Ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu ada tragedi itu cukup memilukan hati, sehingga terbawa sampai masa saat ini. Tragedi itu adalah tragedi yang memakan korban jiwa. Maka sampai hari ini banyak kisah atau kejadian warga masyarakat, anak-anak yang secara tidak sengaja banyak dinampakkan atau banyak makhluk-makhluk halus yang menampakkan dirinya di sekitaran wilayah yang ada di sini. Jadi biar kami dapat jelaskan, kronologisnya adalah sebagai berikut. Bermula dari nama Priuk Pecah. Malam ini kita akan menyingkap misteri Priuk Pecah. Banyak kabar burung yang mengatakan bahwa di sini, ini kampung kecil, ada nama Priuk Pecah. Ada kisah atau cerita yang menceritakan masyarakat sebagian kecil bahwasanya Priuk Pecah itu, ya, ketika ada orang melakukan penggarapan hutan zaman dahulu kala, itu ada hewan-hewan buas yang merusak tempat untuk memasak atau panci, katakanlah di Priuk. Tapi di balik itu semua ada kisah yang tidak tahu. Kalau kita cari datanya, kemungkinan besar data itu entah dari siapa, karena pelaku dari kejadian itu semuanya sudah tiada atau meninggal dunia. Suatu ketika, suatu masa, puluhan tahun yang lalu atau mendekati ratusan tahun yang lalu, ada sebuah keluarga. Ketika kita melakukan komunikasi radius sekitar 100 meter dari sini, seberang parit, zaman dahulu kala di sini masih hutan belantara, atau katakanlah hutan yang sangat lebat. Ada pembukaan wilayah atau untuk pemukiman, dan pemukiman pada saat itu tidaklah besar, atau bisa ditarik kesimpulan hanya beberapa rumah saja. Suatu ketika, singkat cerita, ada pasangan suami istri yang meninggali suatu pondok.
tentunya pondok zaman dahulu kala, ya tentu pondoknya dia berpanggung. Suatu ketika cerita, ketika suaminya bekerja, si istrinya yang belum punya anak, yang ketika saat itu lagi dia mengandung, lagi hamil besar, dan dalam kondisi yang lemas, dia sampai lupa menyiapkan makan untuk suaminya. Dalam kondisi hamil yang besar, dia mencari hiburan bermain dengan seekor anjing kecil. Saking terlenanya bermain dengan seekor anjing atau anjingnya peliharaannya yang kecil, pada saat itu bertepatan dengan suaminya yang pulang kerja. Tanpa disengaja suami datang, si istri asik bermain dengan hewan peliharaannya. Tanpa sadar suaminya datang dari arah belakang. Saking marah dengan istrinya, yang entah dari mana pemikiran suami ini, maka dengan serta-merta atau dengan spontan, dengan rasa sangat marah, maka si istri ditusuk dengan parangnya, dan kurang puas dari itu, karena saking rasa amarahnya teringat bahwa istri belum menyiapkan makanan untuk sang suami, maka dengan rasa marah yang terlampau marah, sang suami mengambil sendok sayur, menyumpalkan kain ke mulutnya, memasukkan sendok ke dalam mulutnya. Bahkan sang suami tidak peduli walaupun tubuh istrinya sudah bersimbah darah. Begitulah cerita yang tragis yang sampai hari ini, jika kita cari, kita kumpulkan data, kemungkinan besar data itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena berikut setelah istrinya meninggal dunia, maka suaminya pun ikut meninggal dunia. Setelah kejadian itu, dikuburkan atau tidak jasad suami istri itu terbengkalai tanpa ada satupun yang mendoakan. Dan si suami karena saking stresnya, dia melakukan bunuh diri. Tepatnya ada di sekitar radius dari sini 200 meter di bawah pohon tua, pohon beringin. Di sini ada rawa. Sang suami memasukkan kepalanya ke lumpur. Semenjak kejadian itu, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, tempat yang untuk bunuh diri ataupun tempat yang untuk
istrinya meninggal dunia atau dibunuh, atau katakan meninggal. Sampai hari ini tempat itu bisa dikatakan menjadi tempat yang angker. Setelah sang suaminya meninggal dunia bunuh diri, timbullah di situ ada makhluk raksasa. Boleh saya mengatakan di sini adalah bukan genderuwo, hanya menyerupai saja. Di sini bisa dikatakan adalah makhluk, ya, makhluk bajang. Makhluk bajang ini adalah bagian atas dia seperti genderuwo atau makhluk asura yang bagian atas, yang bagian bawah ini ada berusus. Kemudian di tangannya selalu menggenggam kepala, bisa kepala anak-anak atau kepala anak bayi. Kemudian si anak bayi yang dengan ditenteng kepalanya ke sana kemari oleh makhluk bajang ini, sampai hari ini si anak bayi ini terbilang dengan kelainan dia kakinya terbalik ke belakang. Besok bisa kita cari, di sini masih real ada. Makhluk ini sekarang mendiami pohon sadeng atau sejenis palem kipas. Bisa kita tarik kesimpulan dari sini, jaraknya sekitar setengah kilo ataupun 400 meter dari sini. Jadi sampai hari ini makhluk ini masih seperti ini, dan dia selalu menjelma sebagai anak kecil. Terkadang dia menjelma sebagai seorang anak bayi atau sebagai bayi. Dan itulah hanya gambaran sekilas saja ketika tadi berkomunikasi. Kenapa tempat ini dinamakan Priuk Pecah? Banyak yang beranggapan atau memang pada mulanya pada zaman dahulu kala ada pemukiman, ada yang menggarap ladang, ada yang menggarap kebun, ya. Zaman dahulu kala banyak hewan buas, ya. Banyak juga yang mengatakan bahwasanya Priuk Pecah ini adalah alat-alat rumah tangga milik si pembuka kebun atau yang membuka ladang di sini, ya, itu dirusak hewan buas. Tapi di balik itu semua ada kisah misteri yang sampai hari ini masih berdampak atau berefek dengan masyarakat yang ada zaman sekarang ini. Nah, jadi bisa kita ulas bahwasanya di sini ada sepasang suami istri, ya, yang lagi hamil karena saking lemasnya ketika mengalami kehamilan besar sampai lupa menyiapkan makan untuk sang suami yang lagi bekerja di kebun atau lagi membuka lahan. Nah, karena sang istri ini lagi hamil besar, untuk hiburan, ya, dia bermain-main dengan anjing kecil peliharaannya. Ketika suami pulang bekerja, ya, dilihatnya istrinya, ya, belum ada masakan sama sekali. Entah dari mana asalnya, pikiran apa yang merasuki pikirannya, maka tanpa sadar atau dengan membabi buta dia membunuh istrinya yang sedang hamil. Saking karena kurang puasnya ketika membunuh, ya, akhirnya sang suami, ya, kurang puas lagi mengambil sendok, lalu memasukkan sendok ke mulutnya, berikut menyumpal mulutnya dengan kain, ya. Itu tadi gambaran-gambaran, ya, apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan
perkebunan ini zaman dahulu kala, katakanlah zaman ya ketika masih pembukaan hutan bisa, itu zaman ratusan tahun yang lalu, atau ya katakanlah ketika zaman tahun era 60-an, era 50-an. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi lewat, itu bulan sudah mulai turun ke bawah. Itu sudah sekitar pukul, saya katakan setengah 4 pagi. Setelah tadi mengadakan penelusuran atau penggambaran, sekarang waktunya coba kita ambil dari satu orang saja ya, karena waktu sudah mau menjelang pagi, yang pada malam hari ini dia ketika ada pengujian atau uji nyali, ada prosedur yang harus dilakukan, bahwasanya ya kita tidak mau ambil resiko terlalu tinggi. Tadi saya sudah menekankan bahwasanya saya akan bertanya ke orang per orang. Setiap satu orang saya akan tanyakan ya, makanan apa saja yang hari ini dimakan. Artinya ketika kita mau mengadakan pengujian nyali, bahwasanya di sana ya makhluk-makhluknya yang tergambar itu semua berhubungan dengan darah. Artinya ada darah, istilahnya ada darah yang darah-darah dia, darah artinya darah-darah penggunaan atau darah basah. Coba kita tanyakan satu orang, nanti saya akan mengambil kesimpulan siapa yang berhak untuk ke sana. Dan malam hari ini kita tentukan bahwasanya prosedurnya adalah ketika nanti berjalan dia tidak arah ke depan tapi ke arah ke belakang. Dan saya pastikan kalau arah ke belakang, mau tidak mau ya, itu pasti langsung berinteraksi ya. Itu juga tempat tempat istilahnya untuk berinteraksi tadi jaraknya sekitar ada 100 meter lebih, 150 meter lebih ya. Kita akan tanyakan satu persatu ya, dari masing-masing ya, dari perorangan. Coba cerita, jangan ada kebohongan di antara kita ya. Kita mau cari kadar makanan yang layak untuk, istilahnya makanan yang kita makan hari ini adalah layak untuk mengadakan pengujian atau uji nyali, atau katakanlah dia menelusuri atau kita akan pembuktian ya. Dan saya memastikan dari sini saja sudah tercium bau yang seperti kemarin, bau bangkai, ada lagi bau darah, ada lagi bau seperti nanah ya. Di sudut pohon sungkai hutan itu sudah berdiri ya sesosok wanita yang tadi digambarkan ya, penuh berdarah, penuh darah-darah ya. Ada sosok anak kecil seperti bayi bajang. Bayi bajang itu perwujudan antara bayi manusia dengan perwujudan makhluk halus. Dia kalau di Bali menyerupai seperti kerangda, seperti leak ya. Kalau di Kalimantan seperti kunyang. Ada juga makhluk tinggi besar dengan ususnya terurai agak jauh ke belakang dekat pohon pinang seberang. Jadi nanti kalau
kawan-kawan seandainya mau uji nyali, coba buka pintu gerbangnya, berjalanlah mundur kira-kira 50 meter. Itu saya rasa, saya pastikan makhluk tinggi besar itu ya pasti ada berinteraksi dengan kita. Oke, selanjutnya kita akan tanya satu persatu. Coba dijawab dengan jujur, santai saja. Dijawab dengan jujur, ya. Kita disaksikan bulan kayak perasaan saya, ya. Itu kita sudah sangat dekat, interaksi kita sudah sangat dekat dengan makhluk-makhluk yang berada di situ, ya. Sangat dekat, baunya sudah sampai sini. Bau bangkainya sudah sampai sini, bau nanahnya sudah sampai sini, bau amis darahnya sampai sini. Ya. Coba saya tanya, coba bapak ini, bapak anggota dari tim ini, salah satu preman kita, ya, ditanya, coba ceritakan Pak Gondrong ini ceritakan tadi mulai dari tadi pagi itu makan apa? Ya, makannya apa dari tadi pagi? Coba kita ambil kadarnya. Dari tadi pagi saya makan daging ayam plus makan daleman ayam dari orang meninggal tadi malam. Nah itu. Lo katanya nggak doyan daleman. Campur aduk. Dia udah campur-campur jadi sama apa namanya serundeng juga. Jadi campur-campur enak aja lah. Ini. Yang jelas kayak gitu lah. Iya. Jadi campur aduk Iya, makannya. campur-campur itu tadi. Masalah ayam, serundeng. Terus apa tadi ya? Ya kayak gitulah. Oh iya. Dari orang meninggal tadi malam masih ada, kita makan juga. Oh iya. Berarti agak bagus lah makanannya. Bagus. Mengandung gizi ya. Iyalah. Mengandung gizi. Ada lagi yang ditambahkan ceritanya? Udah habis. Oke. Untuk selanjutnya coba kita tanyakan ke Bapak Ngadiman makanan apa yang dimakan mulai dari tadi pagi, ya. Menu apa saja yang dimakan, sekiranya nanti kalau tidak memberatkan silakan dicoba. Silahkan. Dari pagi untuk makan siang cuma makan mie acar aja. Kalau sorenya makannya sayur mie sop campur susu apa sosis sama pentol bakso. Itu tadi penjelasan dari Bapak Ngadiman yang bahwasanya tadi beliau memakan menu-menu yang sudah artinya yang sudah dijelaskan seperti yang tadi sama-sama kita dengarkan. Untuk selanjutnya untuk Bapak RT kita, coba ceritakan menu apa saja yang kita makan mulai dari pagi sampai malam hari ini. Silakan. Kalau dari tadi pagi makanannya sama budak tahu sama daun brambang, sama siangnya sama sayur bening, kemudian makan malam sama kulit sapi sama ceker ayam sama leher ayam. Banyak kali makanan yang dimakan pagi ini saya sampai siang ya. Oke, selanjutnya ya, tadi udah mulai paham, jelas ya. Jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bapak RT ya, Bapak Taryo, bahwasanya tadi pagi ya itu menu-menu makanan yang dimakan sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk Bapak Jenggot, ya, untuk anggota tim Istana Empat Langit di AL, silahkan tadi makan apa biar kita segera memahami, mengetahui. Silahkan Pak. Ya kalau mulai tadi pagi sampai malam jam 8 tadi itu menunya sambal lele plus kangkung. Terus Ya, itu aja. siang? Ya sama siang itu dari pagi, siang, sore. Oke. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya untuk kawan kita, rekan kita, ya, untuk Mbah Min
jelaskan lagi sama ya, jelaskan secara detail, secara rinci apa saja menu makanan yang dimakan mulai dari pagi sampai malam hari ini. Silahkan dijawab. Dari pagi-pagi sama siang itu sayurnya sama, sayur terong, Terong? terong. Ayo. Sama malam juga sama. Jadi Ya itu aja. terong ya, nggak makan ikan ya, makan ikan daging Enggak. enggak. Terus soal perut sekarang masih, artinya masih sakit atau masih gimana? Agak sakit. Matikan dulu. Terakhir kalinya kita tanya untuk Bapak Aris ya, apa tadi yang dimakan, menu apa saja yang dimakan hari ini? Silahkan dijawab Pak. Kalau menu saya dari pagi sampai sore tadi, pagi ikan tawar patin, siang kulit sapi, Loh, sorenya daging ayam. kok bisa kulit sapi sama dengan apa ini? Bapak Taryo ini, Bapak RT ini. Ya tapi mungkin beda masaknya lah. Artinya dapat kulit sapi dari mana? Kok bisa sama? Ya di rumah ada stok dikit-dikit. Oke, oke. Ya. Itu aja. Oke. Waktu sudah menunjukkan semakin pagi ya, artinya sekitar jam-jam 4 pagi ya. Tadi telah sama-sama kita dengarkan apa-apa saja dari kawan-kawan semua, makanan apa saja yang dikonsumsi ya. Terus coba kita akan mengawali pembuktian pada kali ini. Kita akan berjalan mundur, satu orang saya pilih ya. Kalau dari kadar makanan tentu ya, yang paling ringan artinya yang tidak memakan makanan ikan dengan daging atau hanya memakan sayuran itu ya Mbah Min ya. Mbah Min dia tidak memakan makanan yang berbau ikan ataupun daging, dan pada prosedur yang harus dilakukan adalah bahwasanya di tempat pengujian yang tadi kita doa sama-sama kita lakukan di sana, atau lokasi tempat kita doa itu bau darah, bau nanah itu sangat menyengat ya, bau bangkai sangat menyengat. Coba kita akan pilih jika ada yang mau. Kalau tidak ada yang sukarela ya, artinya sukarela yang tadi ini 2 orang yang saya pilih malam hari ini ya, ada Bapak ya, ada Mbah Min dengan ada Bapak Jenggot atau Bapak Adi satu. Tapi yang terlebih yang memang betul-betul yang steril dari makanan berbau daging, berbau ikan itu adalah Mbah Min. Jadi coba Mbah Min renungkan apakah mau berjalan mundur, kita mau uji coba. Coba perhatikan di sana dulu, ada lampu merah-merah, jarak radius 150-200 meter dari sini itu, dan dipastikan coba berjalanlah mundur. Bila kurang puas lagi, coba buka pintu gerbang, berjalanlah 25 meter ke dalam, sekitar 30 meter 40 meter. Itu dipastikan langsung nanti ada reaksi, ada interaksi namanya. Ini Mbah Min dia mau mencoba ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, agak konsentrasi. Jika kurang istilahnya ketika ada sesuatu atau kira-kira nggak sanggup silahkan kembali lagi ke sini kan ada center. Jadi kalau kurang pas nanti coba masuk saja pintu gerbang di sana, coba renungkan ada apa nanti, atau perhatikan kiri kanan ada bau-bauan apa ya. Nanti artinya jangan terlalu terburu-buru, coba berjalan dari sini nanti ke situ berjalanlah biasa saja, sampai sana berjalanlah mundur pelan-pelan. Coba silahkan. Itu kata bapak lah. Kuat kan? Ini apa tadi? Mau pegang hati sini, hatinya direkam. Gue kamu tinggal kamu. Lebih Muhammad. Tadi hasil daripada pengujian atau pembuktian bahwasanya tadi kami mengadakan uji nyali atau menguji keberanian masing-masing tim, masing-masing anggota Istana Atap Langit, dan hanya beberapa orang tadi yang melakukan pengujian
Kami tadi berada jauh dari tempat ini, artinya tempat yang untuk pertama kali diadakan media untuk komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan menurut pandangan saya, artinya pandangan secara batiniah ataupun lahiriah, bahwasanya di sekitar sini tadi kami melakukan uji coba sampai berapa kali ya, itu banyak sekali makhluk-makhluk lain ya, yang tidak diundang dia juga hadir. Ada makhluk dia yang berbulu besar, ada makhluk yang matanya yang pecah sebelah, ada yang tadi seorang wanita yang masih muda, dia menjunjung anaknya. Selanjutnya lagi ada sejenis dia, kalau dalam bahasa orang zaman dahulu itu seperti pocong bentuknya tapi besar tinggi ya. Terus masih banyak yang lain lagi. Dan yang saya rasakan ketika kemarin waktu mengadakan perjalanan malam atau penelitian atau penelusuran di makam, tidaklah horor seperti yang pada malam hari ini yang kami rasakan. Nah, jadi apapun ya yang kita alami, tetaplah berpikir ya, kita tetap berpikir secara logis, bersikap, bertindak secara realistis, dan selalu bersikap untuk kedepannya bersikap secara agamis, artinya pikiran ini jangan berkeliaran atau melayang kemana-mana sehingga terjadi ketakutan yang tidak beralasan. Tadi setelah mengadakan penelusuran atau pengkajian atau uji coba kita akan menanyakan ke rekan-rekan yang tadi melakukan pengujian atau uji nyali, apa tanggapannya ya, apa yang dilihat, apa yang ditengoknya, adakah sesuatu yang dirasakan, adakah sesuatu keganjilan. Tadi ada 2 orang yang melakukan, yang lain masih istilahnya belum berkesempatan atau belum menyiapkan mentalnya, jadi masih kita tunda untuk kesempatan malam hari ini. Dan yang saya rasakan adalah suasana di sini lebih menyeramkan atau lebih mistis atau lebih seram daripada kondisi yang ada di areal pemakaman. Jadi memang di sini sangat luar biasa ya. Jadi coba mau kita tanyakan. Coba tadi ada yang ya Pak Ngadiman tadi, dia merasa apa ketika tadi sampai 2 kali dia rotasinya sampai 2 kali melakukan pembuktian, apa yang dirasakan dia katakan, apa yang istilahnya jangan ada kebohongan. Jadi apa tadi yang dirasakan ketika tadi mengadakan melakukan pendekatan dengan media yang untuk pemanggilan yang ada di sini. Ya, ini cerita dari sabun pembukaan awal tadi, Bunda. Iya. Tadi yang pembukaan tadi, entah itu dari bayangan mata aku sendiri, entah memang itu kenyataan, itu mungkin sabun yang tahu. Memang ada bayangan putih, cuma sekilat gitu aja, putih. Terus yang kedua, waktu sabun menjelaskan dan menerangkan apa tadi yang aku pas waktu itu nyenggol sama Mas Adi, sampai bulu belakang ini merinding, sekecil kayak anak berangkang itu. Ya, kayak anak merangkak ya. Ya, kayak anak merangkak itu. Nah, terus yang uji nyali kedua tadi, yang pertama, terus terang aja, memang ada sebuah bayangan hitam di samping batang pinang ini. Terus dan suasananya sini itu dingin sekali. Kalau kita ngobrol di sana tadi, kan hawanya agak panas. Memang kalau di lokasi sini tadi memang dingin. Terus yang kedua kalinya itu enggak
nengok apa-apa, cuma merasakan epek-epek saya ini panas. Ya gitu aja. Tadi melakukan komunikasi dengan makhluk yang awal mula tadi yang kita bicarakan, yang sering nampak, istilahnya menampakkan wujudnya. Jadi ada suatu pesan bahwasanya dulu jasadnya, atau katakanlah dulu ketika dimakamkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, akhirnya ya tanpa disengaja ada alat berat ada alat berat menggali tempat dia dimakamkan. Sekarang tinggal banyak tulang belulangnya yang berserak, cuman sudah hancur. Hanya satu bagian kecil yang di situ yang terkumpul, yang lain ada di kedalaman sangat dalam, entah di mana posisinya. Jadi tulang belulang ini sudah berserakan. Tinggal ada satu tulang dia yang masih hidup, itu yang sampai sekarang dijaga. Ya, coba baru kita nanti kita jalan kita buktikan. Senternya. Ada yang menyampaikan bahwasanya tolong didoakan sisa-sisa jasad, ya, sisa-sisa jasad ataupun bisa berupa tulang sedikit saja, dan itu yang selalu dijaga dan pengen disampaikan ke ke manusia atau penunggu yang ada di sini. Jadi ada bisikan, ada yang disampaikan bahwasanya terangkat eskapator alat berat, terus tempatnya ditunjukkan ada pelepah melintang, ya, ada pelepah melintang. Coba biar saya komunikasi, kita deteksi. Yuk, kita ikuti semua senternya. Daunnya bergoyang. Daunnya Ya, putih loh. daunnya bergerak terus. Mulai ada fenomena aneh, daun mulai bergerak. Perhatikan, daun terus bergerak. Daun terus bergerak. Daun terus bergerak. Terus bergerak. Fenomena ini, daun terus bergerak.
Mulai ada fenomena aneh, daun mulai bergerak. Ini mundur semua. Ini banyak yang sudah hancur. Turun sini, jangan di atas, yang kecualiannya pun. Coba apa? Bau apa? Hah? Yuk kita kesana naik ke atas. Ayo, kita buktikan ya. Saya mencium bau bangkai. Sini bau bangkai. Nah. Ini biar kita buktikan, biar kita nggak ada rekayasa, kita real. Di sini ada sisa-sisa jasad. Jadi saya dari tadi mencium, saya tak dari tadi memegang dupa dengan bunga, itu pasti harum. Sini Jaya, kita akan buktikan ya. Coba kita akan buktikan.
Coba mencium bau apa pelan-pelan. Gak bau ya? Enggak ke besi-besi. Hah? Coba matikan dulu. Ya, ada. Cara, coba kita buktikan. Bau apa? Bangkai. Bangkai. Jadi kita akan buktikan satu persatu. Tangan ini dari tadi dia memegang wewangian, dia dupa itu sangat harum. Ya, kita tadi memegang dupa, memegang bunga. Saya akan ke sana. Nah, dua orang coba sini kita tes, uji coba. Buat apa? Coba perhatikan. Buat apa? Bangkit. Buat apa? Bangkit. Oh, bangkai. Ya, kita nggak ada rekayasa ya. Biar lebih kuat lagi, uji coba lagi. Center aja nggak apa-apa. Ya. Kita satu-satu. Buat apa? Oh, bangkit. Iya, silahkan sana. Kita nggak ada rekayasa. Slow. Ya, kamu kan? Buat apa? Oh, bangkit. Buat apa? Oh, bangkai. Buat bangkai itu, buat bangkai. Pelan saja. Batu. Satu lagi, ini kok tidur tau? Itu sendiri kok. Pegang itu biar Di itu sih kata. Saran biar nggak ada apa-apa. Belanja 4 kali pun. Loh, belum tahu. Apa tuh kosong? Nah, ini tadi ada Bapak Alianus Hareva ya. Jadi ini tadi tamu dari sini, anaknya tadi yang Pista Jaya tadi istilahnya sebagai saksi. Kita tidak ada apa, coba pelan, biar ini kan pelan saja. Ya, bawa apa? Bawa bangkai. Bawa apa tadi? Iya, bawa bangkai. Silakan naik ke atas. Ini kalian Pak, saya tanya sini. Saya tanya ini bapaknya ini Bapak Gondrong, saya mau tanya. Oke. Siap, Ben. Nah.
Tadi waktu ada uji nyali tadi Bapak Gondrong tadi merasa apa, maksudnya ada enggak sesuatu hal yang aneh ketika tadi dinyali, ketika kawan-kawan tadi berada di sana, apa yang dirasakan, apa yang diperhatikan, apa yang dilihat? Saya nggak merasakan apa-apa dan nggak melihat apa-apa. Selalu Bapak Gondrong ini kalau diajak apapun pasti dia tidak pernah merasa apapun. Nah, itu suatu hal yang jujur, bukan suatu kekonyolan walaupun memang konyol ya. Nah, itu. Sekarang saya akan coba ya coba saya akan uji coba. Ini ada memang betul-betul ada jasad yang di sini kenapa? Coba perhatikan pelan-pelan juga. Dalam. Apa? Bangkai. Bangkai apa? Entah bangkai apa, tipis bangkai. Bangkai tipis. Bangkai apa? Yang manusia. Katanya bau bangkai manusia. Coba sekali lagi. Kalau kita rasakan secara pelan pasti nanti akan makin kuat ya. Yang pokoknya bangkai lah. Hah? Pokoknya bangkai. Ini kata apa namanya Pak Gondrong, katanya bau bangkai, katanya entah bau bangkai apa. Bangkai? Jadi secara garis besar logikanya adalah bahwasannya dari sore tadi saya sudah cuci tangan, lain-lain. Kita sama-sama berjalan kemanapun, yang saya pegang adalah dupa, yang saya pegang adalah bunga wangian, semua serba wangi. Jadi kita akan gali, coba ya, agak mundur sini, perhatikan sini. Bau apa? Bangkai. Ini dari bapak ini dari Jagonya. dulu ini bekas alat berat ya, jadi terkena eskavator. Pasti kecil kali. Sangat sulit ini. Coba dicari, mau dikumpulkan ini, coba cari karung. Udah merusak. Besar kecilnya. Nggak tahu gitu. Coba supaya kita lihat. Pelan-pelan ini, nggak usah diangkat. Bawa sambungnya. Saya bisa tutup pelan-pelan. Kok nggak mudah ini? Yang saya tahu bisikan adalah berupa gigi. Kiri-kiri.
Coba disebut nih. Ada air. Rusak ini. Apa yang kita temukan gigi. Kita cuci nanti. Kita cari gigi. Nggak ada air ya. Coba carikan air di paret-paret pakai plastik. Mungkin kita nenek. Nyebrang rono ku. Lho kuni kontrowan ngono-ngono. Di belakang, di bawah apa itu? Cilik banget. Ya, coba banget. Ini yang Bapak Gondrong ini udah mulai mau gila. Jakune lah yo. Pas giliran awak sing nyengat. Coba cari daun, yang lebar. Nah itu aja lah. Yang lebar. Kita narai betul. Sudah hancur. Ini sebagai salah satu ya. Ini gigi rahangnya. Manua ini permintaannya, yang lain dah hancur, dah kemana-mana. Ini rahang gigi. Gigi apa ini? Ikan. Nah, itu gigi dengan tulang. Jadi ini yang PR yang harus kita kerjakan. Ini gigi apa? Coba sini agak dekat kameranya. Apanya? Itu lampunya. Itu. Ini gigi, ini tulang. Saya nggak tahu tulang apa, ini nggak tahu gigi apa, tapi yang jelas ini gigi manusia, susunannya gigi manusia. Gigi belakang. Udah hancur ya, udah hancur semua. Dah, ini sudah nggak ada baunya. Tadi cuma 2 ini hanya sekedar sebagai bukti. Coba diangkat giginya, apanya itu diangkat sampai jatuh. Sekarang kita buang sama-sama. Demikian tadi ya, demikianlah tadi ini penelusuran ya, pembuktian bahwasanya di sini tadi telah tersimpan jasad ya, yang harus dirawat, dan yang jelas makhluk yang di sini itu hanya sekedar menunjukkan bahwasanya inilah keadaannya, seperti inilah yang harus keadaan yang sebenarnya. Demikian tadi ya, pesan-pesan dari kawan-kawan. Sebelum kita mengakhiri, ada pesan moral yang harus kita selalu kita renungkan, bahwasanya ketakutan manusia yang tidak berdasar itu hanya akan menyiksa batin. Dan selalu saya tekankan bahwasanya takutlah jika sampai saat ini kita masih sering melanggar aturan-aturan agama. Takutlah sampai hari ini ketika kita belum berbakti kepada kedua orang tua, terus selalu menyakiti hatinya. Setan yang paling nyata
atau iblis yang paling nyata, atau dalam bahasa kami mengatakan mara yang paling nyata, adalah bukan iblis ataupun setan ataupun hantu yang bergentayangan, tapi iblis yang paling nyata, mara yang paling nyata adalah yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi demikianlah tadi hal yang perlu kita petik, bahwasanya tetap berbuat baik, dan bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu semua pasti ada pertanggungjawabannya. Dan sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari hukum-hukum alam semesta. Kita tidak akan bisa lepas dari lingkaran hukum karma. Demikian ya penelusuran pada malam hari ini. Dengan penuh kasih kami tutup dengan salam Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Om Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.